Assalamualaikum. Halo adik-adik semua, apa kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Adik-adik, hari ini kita akan melanjutkan cerita mengenai apel emas karya Tereli. Kemarin kita sudah sampai halaman 33. Ada yang masih ingat bagaimana ceritanya kemarin? Jadi, manusia di Lembah Bukhara memutuskan untuk membuat pabrik agar mereka lebih kaya atau lebih sejahtera. Tetapi ternyata mereka bukan hanya membuat pabrik, mereka menemukan minyak di Lembah Bukhara. Akhirnya manusia memutuskan untuk mengambil minyak di perut bumi Lembah Bukhara. Nah, bertahun-tahun berjalan kemudian, ternyata minyak di Lembah Bukhara habis, bahkan tidak tersisa. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah keadaan manusia di Lembah Bukhara setelah minyak itu habis akan normal seperti biasa, atau mereka mengalami perubahan yang drastis? Nah, untuk mengetahui ceritanya, yuk kita simak bersama-sama kelanjutan ceritanya. Apel Emas karya Tereli bagian ketiga. Berpuluh-puluh tahun berlalu dan minyak terus dikeduk dari perut Lembah Bukhara hingga tiba di ujungnya. Tetes terakhir, tidak ada lagi minyak di sana. Habis. Wajah manusia suram. Bagaimana ini? Kehidupan mereka akan mundur. Resesi. Perekonomian mengalami kemunduran. Demikian komentar mereka. Jalanan lengang. Aktivitas penduduk berkurang drastis. 1-2 mulai pindah, membawa semua milik mereka. Mereka mencari tempat yang lebih baik. Lupakan Lembah Bukhara, tidak ada lagi yang tersisa di sana. Bumi menatap sedih anak-anak yang enggan bermain. Sekolah-sekolah mulai tutup. Pasar-pasar mulai sepi. Sepertinya tidak ada lagi manusia yang berbahagia di Lembah Bukhara. Aduh, bagaimana ini? Gumam bumi, sedih melihatnya. Maka bumi dengan kasih sayangnya memberikan lagi hadiah terbaik bagi manusia. Emas. Ada emas di Lembah Bukhara, jerit histeris penduduk. Cadangan emas ditemukan di Lembah Bukhara. Timpal yang lain tidak kalah kencang. Berita hebat itu melesat kemana-mana. Manusia terbahak-bahak, anak-anak mereka bertepuk tangan. Sekali lagi, kehidupan menggeliat di Lembah Bukhara. Penduduk yang pergi kembali bahkan lebih ramai. Membawa teman-teman, kerabat, tetangganya dari tempat lain. Semua orang sibuk membicarakan emas. Pasar-pasar kembali penuh. Sekolah-sekolah dibuka. Jalanan dipenuhi kendaraan. Esoknya, peralatan besar didatangkan. Juga truk raksasa dan mesin pengebor. Penambangan dimulai. Tanah dikeduk, lubang-lubang besar menganga. Sungai-sungai jernih tidak bersisa, berubah menjadi lubang raksasa. Debu mengepul, limbah tambang berserakan. Tidak cukup melubangi lembah, manusia juga merangsek ke lereng-lereng gunung. Mereka mulai memangkas 8 gunung. Alat berat dinaikkan ke sana. Kali ini, bumi benar-benar termangu. Dia keliru besar. Bumi kira hadiah emas akan membuat manusia merasa cukup dan bahagia. Nyatanya tidak. Manusia makin rakus. Hari ini mereka menemukan 1 kilogram emas, besok mereka mencari 10 kilogram. Setelah berhasil menemukannya, lusa mereka berambisi mendapatkan 100 kilogram, dan seterusnya, dan seterusnya. Padahal, buat apa emas sebanyak itu? Apakah bisa dimakan? Bukankah mereka sudah punya rumah-rumah yang megah, kendaraan hebat, yang bahkan bisa terbang?
Mereka juga telah memiliki perabotan dan peralatan canggih. Tidakkah semua itu cukup? Tambang emas meluas. Lembah Bukhoro hancur lebur. Tidak ada lagi hutan lebat. Tidak ada lagi kehidupan alam yang indah. Berjuta-juta ton pasir dan bebatuan diangkat demi menemukan emas. Lereng 8 gunung gompal seperti kue yang berlubang-lubang. Sekian. Nah, adik-adik kalian semua sudah menyimak cerita Apel Emas karya Tereli bagian ketiga. Tadi kita sudah menyimak sampai halaman 43. Nah, gimana jawabannya? Bagaimana keadaan manusia setelah minyak habis? Ternyata jawabannya adalah manusia mengalami perubahan yang drastis. Pasar-pasar berhenti, anak-anak enggan berkeliaran di luar. Namun, dengan kasih sayang bumi, memberikan kembali sesuatu yang lebih berharga dari sekedar minyak, yaitu emas. Ya, manusia diberikan emas oleh bumi, namun sudah menjadi sifatnya manusia, yaitu serakah. Ketika mereka mengambil 1 kilogram emas, besoknya mereka mengharapkan 10 kilogram emas. Besoknya lagi mereka mengharapkan 100 kilogram emas. Dan seterusnya hingga emas di Lembah Bukhoro habis, tidak bersisa. Keadaan Lembah Bukhoro pun mulai hancur. Debu-debu berterbangan di mana-mana. Gunung-gunung hancur dan berlubang. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah bagaimana ya kelanjutannya? Akankah bumi memberikan kasih sayangnya kembali dengan memberikan sesuatu mungkin yang lebih berharga dari emas? Atau bumi hanya membiarkan manusia dan menyelesaikan masalahnya sendiri? Kira-kira gimana ya? Nah, untuk mengetahui kelanjutan ceritanya, silahkan adik-adik simak kembali ya ketika kakak mengirimkan video literasi. Salam semangat dan jaga kesehatannya ya. Wassalamualaikum.